Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2024 ya. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba untuk Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, di situ berikutnya ada di situ ya, mantap. Kemudian di situ, oh nggak mantap ya, kurang. Oke, di sana ya. Kemudian ada di situ, wah. Kayaknya di sini tuh Mari lihat kamunya ya Cancer, seperti akan mengalami satu kondisi emosional yang agaknya lumayan terganggu di sana ya, tentang bagaimana kamu bersama dengan si dia gitu. Jadi kamu seperti nanti agak-agak terkaget-kaget gitu ya ngelihat reaksinya si pasangan kamu di sana. Kayak dianya itu tuh kamu lihat, kok dia bisa nerima ya apa yang sudah terjadi dalam relationshipnya kami gitu. Karena Mari tangkap di sini tuh kamu sempet sepertinya bilang mau putuskah dari dia gitu ya, atau barangkali kamu sadar ataupun tidak sadar kamu tunjukin dirinya kamu dengan kualitas dirimu yang lebih rendah gitu ya kepada si pasangannya kamu ini gitu. Misalnya kamu ketahuan gitu ya, kamu selingkuh dengan seseorang, atau minimal kamu di situ tuh deket sama seseorang gitu ya. Kamu kayak mematahkan komitmen. Kamu tahu apa-apa persyaratan ya, ada apa-apa persyaratan untuk membuat komitmen dalam sebuah relationship itu tuh biar bikin hubungannya bagus, sehat, langgeng gitu ya, penuh dengan kemuliaan di sana, kamu tahu gitu. Tetapi justru kamu melenceng dari peraturan-peraturan itu gitu ya. Nah itu tadi, kamu bilang putus kah karena kamu males gitu ya mengambil peran sebagai pasangan gitu ya. Kamu berselingkuh di sana, kamu malas kerja misalnya gitu ya. Kamu tahu ada kebutuhan-kebutuhan duniawi gitu ya, kebutuhan perut gitu ya, kebutuhan ketenangan pikiran gitu ya, kebutuhan untuk anak-anak barangkali di sana gitu ya, macam-macam banyak hal lah gitu. Jadi kayak kamu gagal di situ ya, kamu gagal, dan hal itu tuh diketahui betul oleh si pasangannya kamu gitu ya. Tapi kamu melihat ternyata si dia ini tuh kok sikapnya anteng gitu ya, sikapnya anteng ngadepin problematika yang sadar ataupun gak sadar kamu hadirkan di relationshipnya kalian gitu ya. Jadi nampaknya seperti ada rasa bersalah di situ, oke? Atau kamu bisa yang seperti kamu takut gitu ya. Ya itu kan rasa bersalah ya. Kamu takut misalnya seseorang ini tuh akan melakukan tindakan-tindakan tanda kutip untuk menghukum kamu atas kesalahannya kamu gitu ya. Nah di situ misalnya dia benar-benar tinggalin kamu kah, atau dia mau balas dendam kah gitu ya. Dia akan membenci kamu kah, seperti itu ya. Jadi disitulah perasaannya kamu nanti bisa sangat tidak karu-karuan gitu. Dan ya mungkin kamu nanti salah satu jalan untuk pembebasanmu dari rasa bersalahmu, kamu ingin si pasangannya kamu itu tuh ya jangan diam gitu ya, dia jangan diam gitu.
Dia jangan diam, atau dia jangan yang bersikap manis sama kamu, tetapi dia marahin kamu kah gitu ya. Kamu lihat dia nangis-nangis lah gitu ya. Dia ngelakuin sesuatu lah pokoknya gitu ya, untuk membebaskan rasa bersalahnya kamu di sana ya. Kalau kamu didiamin, kamu yang kayak, ih kok aku nggak, karena udah menjadi konsepnya kita manusia kan, kalau salah ditegur, kalau salah dimarahin, dihukum gitu kan. Jadi itu program alam bawah sadarnya kamu itu tuh ingin melihat gitu loh, bahwa program ini tuh jalan gitu ya. Di sana kamu ingin dia bisa ngamuan sama kamu itu tuh sampai bagaimana orang tuamu dulu menghukum kamu gitu ya. Kalau dengan cara menghukum, kalau merespon yang dia anggap sebuah kesalahan itu tuh dengan cara diam, tetap tersenyum manis misalnya gitu ya, atau bahkan yang kayak ya kamu melakukan kesalahan dan dia membenarkan kesalahannya kamu itu tuh, maksudnya dia turun tangan ya untuk ngebenahin kesalahannya kamu itu tuh, kamu anggap itu tuh satu praktek yang janggal. Jadi di sana tuh kamu kayak bertanya-tanya, ih gimana nih, kok dia gitu sih, kenapa dia begitu sih, gitu-gitu kamunya di sana ya. Aku kan udah bilang putus sama dia, kok dia nggak pakai cara nangis-nangis, kok hanya nangis-nangisnya cuma 1 hari aja. Mestinya kan dia nangis-nangisnya itu tuh seminggu ya, gitu-gitu kamunya. Minimal dia tuh seminggu gitu ya. Atau ya, kok dia masih pakai acara senyum-senyum, kok masih baik budi sama aku gitu ya. Kalau ini kalian misalnya sudah rumah tangga, dia masih tetap ngasih kamu belanja misalnya, ngejajanin kamu, atau dia yang kayak ya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dia selayaknya dia seorang suami atau seorang istri, kamu bisa bingung di sana. Gitu ya, itu praktek yang tidak lazim menurut kamunya. Nah, di situ ya. Jadi yang, atau di sini tuh justru sebaliknya ya, energi sebaliknya. Kamu kayak ngelihat seseorang ini tuh menjauh dari kamu gitu ya. Dia jauh dari kamu. Tapi ini tuh kalau melihat energi kausalitas ya. Jadi yang seperti ada kekeliruan yang kamu lakukan, terus direspon dengan sikap menjauh dari si pasangannya kamu. Gitu ya. Kamu lihat dia tidak menghubungi kamu lagi. Gitu, namanya lah kayak mana itu praktek menjauh gitu ya. Nah, di situ tuh kamu bisa kayak yang kamu kurang senang. Gitu ya. Kamu kurang senang. Kalau kamu merasa bersalah, itu tuh masih masih menyala nuraninya kamu. Tetapi ada beberapa yang kayaknya kamu melakukan kesalahan terus dia menjauh, tapi kamu marah gitu. Kamu merasa kamu ditinggal, kamu merasa kamu diabaikan gitu ya. Kamu merasa kamu tidak dianggap penting lagi oleh dia gitu. Di situ tuh masih ada egonya kamu yang kayak, lagi-lagi ya, ini maaf ya bahasanya kayak diulang-ulang. Kamu kayak yang mau menghukum seseorang ini, kok dia menjauh dari kamu, kok dia gini, dia cuekin kamu. Gitu ya. Jadi kamu mau ada keterkoneksian di antara kalian berdua, di mana kamu itu tuh ingin melihat seseorang ini, kalau bisa itu tuh dia jadi ndak karu-karuan gitu loh. Ya. Kayak lagi timbul di situ energi perangnya kamu. Lagi keluar gitu ya. Ego dirimu itu tuh ego yang kasar, ego yang keras. Gitu ya, ego lemah sebenarnya itu ya. Jadi lagi seneng konflik gitu. Maunya kamu dengan dia terlibat dalam pertempuran perang kesumat misalnya, seperti itu. Ya. Jadi tanpa kamu sadari kamu bisa semakin memperunyam ya, semakin memperunyam keadaan kamu dengan si pasanganmu yang sudah tidak dalam kondisi baik-baik saja. Gitu ya, kamu semakin memperunyam. Kalau si pasangannya kamu sendiri,
sebenarnya kalau mau untuk ceritanya menghukum-hukum kamu, dia nggak mau itu ya. Saya rasa dia nggak mau gitu. Karena seseorang ini tuh ya apa ya, ribut-ribut kayak gitu tuh bukan lagi menjadi salah satu cara untuk kesenangannya dia. Memang kan ada orang tuh yang masih seneng, disadari atau tidak ya, bikin problem gitu loh, bikin problem dalam hidupnya, dalam hidup orang lain gitu ya, dengan cara ngejulitin orang lah gitu ya, dengan cara ngegibahin orang, dengan cara tunjukin keegoisan lah gitu ya, di situ. Nah, tapi si pasangannya kamu, mari lihat kalau untuk tempur-tempur tarung bebas, kurang seneng gitu ya. Ini orang kayak entah dia udah capek ya dengan model kehidupan yang seperti itu, ada sedikit yang nggak enak langsung geger gitu ya. Orangnya udah bisa nih kendalikan diri dengan baik gitu ya, atau ya memang dia dari awalnya sudah pendidikan secara mental, emosional, spiritual gitu ya, itu tuh memang sudah baik gitu loh dari awal, didikan dari orang tua, didikan dari guru-guru yang hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi ya kalau untuk mau kacau-kacau dengan kamu, bukan satu gambaran kehidupan yang mau dia jalani untuk saat ini. Jadi ya kalau kamu bikin salah seseorang ini tuh, ya udah gitu, apa boleh buat, sudah terlanjur terjadi gitu ya. Atau kalau kamu bilang yuk kita cerai aja, kita putus, ya dia itu tuh yang akan, ya udahlah enggak masalah gitu ya. Loh, jodoh kok yo mau dipaksa, kebersamaan kok yo mau dipaksakan gitu ya. Ya udah, kalau kamu nggak mau lagi sama dia akan lepaskan kamu kan gitu ya. Dia akan lepaskan. Kalau kamu mau oke, kalau kamu nggak mau lagi ya udah gitu loh. Nggak cerita repot gitu ya, nggak cerita repot seseorang ini. Lebih simple saat ini tuh model kehidupan yang mau dia jalani gitu ya. Jadi atau misalnya kayak kamu ketahuan selingkuh misalnya, ini contoh aja ya, dianya itu tuh paling menyadari bahwa oh iyalah, sudah terjadi perselingkuhan, itu berarti aku harus lebih bisa self love, karena nggak bisa ngandelin cinta dari luar diri gitu ya. Udah saatnya memang aku bener-bener merawat dan menjaga dirinya aku sendiri gitu ya. Jadi kalau orang yang ada di dekatnya aku nggak mau tunjukin praktek kesetiaan, integritas, cinta kasih sayang yang tulus, hal itu tuh sudah bisa aku dapatkan dari hasil tindakannya aku sendiri pada diriku sendiri. Nah, seperti agak-agak dalam ya bacaan kali ini tuh, mari lihat agak dalam gitu ya. Soalnya ini tuh udah memang menjurus ke arah, disadari atau enggak oleh si pasangannya kamu, ini tuh udah menjurus ke arah spiritualitas gitu ya di sana. Namun ini bacaannya bisa bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energinya Cancer dalam kehidupan nyata tidak tertutup kemungkinan itu adalah energinya si pasangan Cancer ya gitu ya, energi bolak-balik ya. Nah, tapi biarkan saja dulu untuk tidak merancukan penyampaian interpretasi ini. Mari membacakan dengan tebaran yang apa adanya aja dulu ya. Kamu aja nanti dengan pelan-pelan gitu ya untuk bisa mengerti maksudnya Mari di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang kayak ya kalau memang ya pokoknya dia cari aman aja ya, dia cari nyaman aja ya, seperti itu pasangannya kamu gitu. Jadi kalau kamu mau pancing-pancing emosi-emosinya dia gitu, kamu nggak akan berhasil setidaknya ya sampai di 21 Desember ini. Dan ngapain juga ya kalau untuk kacau-kacau kayak gitu hubungan, kacau-kacau gitu hidup, ngapain juga gitu ya. Di sana kayak bandit aja ya. Kayak orang yang punya mental kriminal aja gitu ya. maunya ribut-ribut gitu. Soalnya di sini tuh energinya kayak aku nggak mau ngelakuin kebaikan, tapi nah ini ya
Ada tindakan yang kayak, ya kalau nggak kamu yang sakit aku, gitu ya. Kalau kamu pilihannya hanya ada dua, masuk kuburan atau masuk rumah sakit. Gitu ya. Di saat rentang 14 hingga 21, energi dari kaum Cancer ya. Di sana. Jadi yang kok kayak tanpa disadari menghasrati penderitaan gitu ya, karena kalau disadari mana lah mau orang ada ceritanya itu tuh hidup yang kacau balau gitu ya, terjebak dalam pertempuran kan gitu ya, mana mau orang menyakiti gitu kan. Hanya ketidaksadaran yang mampu seperti itu. Kalau orang sadar gitu ya, walaupun tidak menempuh jalur spiritual, tapi sadar aja gitu ya, itu kan akan melakukan sedikit sekali kekeliruan dan kesalahan kan gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh energinya Cancer untuk saat sekarang lagi main-main di comberan. Tanpa sadar lagi mau main-main di comberan sebagai manusia gitu ya. Jadi senangnya itu tuh ya dihukum, menghukum, senangnya itu tuh ya ribut-ribut daripada kedamaian gitu ya. Senangnya itu tuh ya cari-cari perkara lah gitu kan. Nah, di sana ya. Jadi kayak mau wasting time, buang-buang energi juga untuk membuat ketidakbahagiaan bisa dirasakan. Nah, seperti itu ya. Ya lagi-lagi balik di sini tuh ya, kalau pasangannya kamu mau selingkuh ya monggo lah, silakan selingkuh ya, paling-paling dia juga akan mencari yang mana yang lebih setia sama dia kan gitu ya. Nggak mau terlalu dramatis gitu. Kalau udah memang beberapa sempet seperti yang bales-balesan gitu ya sama kamu gitu kan, sempet ya. Ada juga kayak untuk beberapa nih sempet yang seperti mau nerkam kamu aja gitu ya. Mau ngegenjet kamu kayak ngegenjet semut gitu ya. Sempet ada seperti itu untuk beberapa dari kaum pasangannya Cancer. Cuman untuk saat ini tuh alah ngapain juga. Nah dia kayak gitu ya, ngapain juga. Loh banyak pilihan hidup untuk happy-happy, untuk senang, untuk tenang, untuk bahagia gitu ya, untuk damai. Ngapain juga ribut-ribut. Nah jadi dia akhirnya di situ tuh marilah energi legowo gitu ya, energi legowo di sana. Ya, Jadi kalaupun di sini memang ceritanya dia nggak ninggalin kamu gitu ya Cancer ya. Dia nggak ninggalin kamu, mau kayak segondorwo apapun sikapnya kamu untuk saat ini gitu ya. Walaupun kamu mungkin mencontohkan sikap-sikap Lucifer gitu ya. Tapi seseorang ini tuh dia yang kayak ya udah jalanin aja dulu gitu ya, sama kamu ya jalanin aja dulu di sana. Kalaupun mau ninggalin kamu nanti. Soalnya di sini tuh lagi-lagi ya kebutuhan untuk, apalagi untuk mencari pasangan baru gitu ya. Karena kebutuhan untuk dicintai, disayangi dan apa-apalah tujuannya orang berpasangan itu tuh saat sekarang dia usahain gitu ya. Itu tuh datang semuanya dari hasil tindakannya dia sendiri gitu. Jadi yuk nggak perlu lompat segera masuk ke urusan asmara baru gitu ya. Ya udah dengan kamu aja dulu gitu ya. Dan ya mungkin juga di sana ada kesadaran bahwa ya hidup itu tuh yang nggak mulus-mulus aja. Kadang-kadang ya ada nyungsepnya juga gitu ya. Kadang ya kepentok sama apa, problem apa gitu-gitu ya. Jadi di situ tuh marilah ada pemakluman jadinya ya dari seseorang ini, bisa memaklumi kenapa kamu seperti itu, kenapa kamu orangnya galau terus, kamu orangnya kadang-kadang mau random banget sikapnya gitu ya. Kamu kadang-kadang ya apa-apalah yang kita bisa nilai sebagai tindakan-tindakan yang tidak baik gitu ya. Ya, jadi dia di situ tuh sudah oh ya udahlah ya memang begitu sisi kemanusiaannya makhluk gitu ya, makhluk yang namanya manusia gitu kan. Nah di sana jadi yang dia tuh nggak mau repot-repot gimana banget gitu sama kamu. Kalau kamu inginnya menabuhkan genderang perang sama dia, kalau dia tuh maunya tuh kayak ngajak kamu ayo kita joget-joget yuk, kita dengar musik dugem yuk. Gitu ya, kita happy aja dalam hidup gitu, kita tenang aja gitu ya. Nah jadi di situ tuh tawarannya kamu dengan tawaran si pasangannya kamu ini tuh ibaratnya kayak dua tawaran yang sangat bertolak belakang. Nah seperti itu ya, kalau kamu masih mau main-main di neraka gitu ya, nah kalau dia mah udah ngajak kamu yuk kita main-main di surga aja yuk gitu lah.
Nah, di sana ya. Jadi ya bukan berarti dia akan tetap nice sama kamu, dia akan tetap tegur sapa kamu, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu juga ya. Nah, tetapi di sana itu tuh dia nggak mau melayani egonya kamu, gitu aja. Gitu. Dia bisa aja memang kayak close komunikasi sama kamu, berjauh juga dari kamu, nggak ngapa-ngapain juga dalam hubungan ini, dia nggak sibuk tarik perhatian kamu dan sebagainya. Ya, bisa aja seperti itu. Karena ya mungkin menurut dia ya sikap seperti ini yang paling terbaik untuk saat sekarang. Biar kalau misalnya masih sering-sering ngelihat kamu, ketemu kamu ngelihat dia, ada intensitas komunikasi dan sebagainya dengan kamu, ya bisa-bisa memang kekacauan yang tanpa kamu sadari, kamu harapkan itu tuh bisa meledak gitu loh. Bisa memang berkembang jadi out-outan berantakan seperti itu ya. Jadi dia mencegah hal-hal buruk bisa terjadi untuk dia dan kamu alami gitu ya, karena suasana kalian lagi tidak nice, suasana kalian lagi tidak enak seperti itu ya. Nah, di sana ya, jadi kayak ada isu dalam hubungan ini, dan isu itu tuh kepingin untuk diredakan oleh si pasangannya kamu, tetapi kalau kamunya ingin mengangkat isu itu gitu ya, kamu ingin isu itu tuh menjadi topik kalian untuk di rentang 14 hingga 21. Gitu. Ya, di sana. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo di situ, Gemini hadir, Cancer ada di sana energinya. Berikut ada energi dari Aquarius ya. Berikut ada energi dari Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer ada ada Scorpio untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.